bagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada beberapa minggu yang lalu, saya sudah sampaikan kepada kita sebuah renungan dengan tema tahun 2024, Aku Diberkati. Saat itu saya menyampaikan dua kunci untuk kita diberkati. Yang pertama, kita harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua, menghargai orang tua. Dan sekarang kita masuk di dalam poin yang ketiga. Kunci untuk diberkati oleh Tuhan di tahun 2024. Bagian yang ketiga, bekerja dengan hikmat. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki pengetahuan dan kepintaran itu sangat baik dan sangat penting. Namun harus kita juga memiliki hikmat. Sebab peroleh hikmat tidak didapat dari bangku sekolah, tapi merupakan anugerah dari Tuhan semata-mata. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus memberi petunjuk lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua, bahwa ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, maka hikmat itu dia akan memberikan keberhasilan kepada kita. Di dalam pengkhotbah tadi yang kita baca pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b. Di dalam kita bekerja supaya kita memiliki sikap yang aktif, kreatif, dan memiliki inspirasi yang baru di dalam bekerja. Kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Ketika kita bekerja dengan penuh hikmat, maka kita pasti memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dalam usaha dan juga di dalam pekerjaan. Bisa kita mempromosikan usaha pekerjaan kita di media sosial, di TikTok, Shopee, Facebook, Instagram, Grab, Gojek, dan lain-lain. Namun meskipun usaha pekerjaan kita sudah lama kita kerjakan, menu-menu yang sudah ada, sudah terkenal, namun kalau kita tidak bekerja dengan hikmat, maka kita hanya berjalan di tempat. Usaha pekerjaan kita stagnasi. Tetapi apabila kita bekerja dengan hikmat, maka kita memiliki kreativitas tersendiri, memiliki keberanian untuk memulai terobosan-terobosan baru. Karena kita bekerja bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita di dalam bekerja. Bagian yang keempat, untuk kita mengalami berkat Tuhan di dalam kita menjalani tahun 2024 ini, kita harus melepaskan pengampunan.
Di dalam ayat pasal 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, setelah Ayub meminta doa kepada sahabat-sahabatnya yang telah mengecewakannya, yang telah mengkhianatinya, yang telah mengatakan kata-kata bohong kepadanya, dan sudah pasti Ayub sudah melepaskan pengampunan buat sahabat-sahabatnya, maka Tuhan melimpahkan berkat kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Di dalam ayat pasal yang ke-42, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya minit pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesimpulan dari renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah, kalau kita mau diberkati di sepanjang tahun 2024 ini, kita harus menaati firman Tuhan. Yang pertama, kembalikanlah persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu sebagai wakil Allah di bumi. Dan yang ketiga, bekerja dengan hikmat. Yang keempat, lepaskanlah pengampunan. Maka janji Tuhan, Dia akan membukakan langit dan mencurahkan berkat yang melimpah dan tak terbatas kepada kita semua yang menaati firman-Nya. Amin. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik.